Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk kejahilan mereka tentang perkara mengkritik dan menjelaskan hakikat dan kondisi seseorang, walaupun dia itu adalah orang yang memiliki kedudukan dari sisi keilmuan atau dikatakan ulama. Maka ketika membantah dan mengkritik serta menjelaskan hakikat perkara, orang yang berilmu tersebut bukanlah mencela. Dan ini adalah kejahilan mereka. Dan ini mengikuti kejahilan Hizbiyun yang terdahulu. Di antaranya Luqman Ba'abdu dan semisal mereka yang menuduh Ahlu Sunnah di Damaj ketika itu para pencela ulama. Di antara bantahan terhadapnya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Mani hafizahullah wa syafa'ah. Beliau mengatakan, wa akhiran uridu an unabbiha ila amrin muhimmin wa huwa anna Luqman hadha la yufarriqu baina naqd asy-syar'i wa bayanil khata'i wa baina as-sabbi bil buhtani wal kadhibi mimma yadullu ala jahlihi bis sunnati wa manhajis salaf. Yang terakhir aku ingin ingatkan bahwa kepada perkara yang penting bahwasanya Luqman ini tidak bisa membedakan antara kritikan syar'i dan penjelasan kesalahan dengan celaan, dengan kedustaan dan buhtan, sesuatu yang tidak benar. Ini menunjukkan akan bodohnya dia terhadap sunnah dan manhaj salaf. Dan ini juga yang ditimpa oleh orang-orang Kuningan, Abdul Alim dan semisal mereka. Mereka itu bodoh terhadap sunnah dan manhaj salaf, di mana mereka tidak bisa membedakan antara kritikan syar'i dan penjelasan kesalahan dengan mencelah dan mencerca dengan kebatilan dan kedustaan. Beliau melanjutkan, yaqulul Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, man sabba bil burhani laysa bidzalimin wa dzulmu sabbul abdi bil buhtani. Siapa yang mencelah dengan bukti itu tidaklah zalim, dan kedzaliman adalah mencelah seorang hamba dengan kedustaan. Qala Syekh Al-Harras rahimahullahu taala, fa inna man sabba khasman bid dalili la yakunu zaliman wala wadi'an lisyai'i fi ghairi mawdi'ihi. Sungguhnya siapa yang mencelah lawan debatnya dengan dalil, dia tidaklah zalim, tidak pula meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Walakinna dzulma huwa sabbul abdi bizzuri wal buhtani. Akan tetapi kezaliman itu adalah mencelah seorang hamba dengan kepalsuan dan buhtan, kedustaan. Jadi ini adalah bentuk penyerupaan mereka dengan langkah-langkah Hizbiyun dalam meruntuhkan dakwah ahli sunnah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Yahya hafizahullah wa waffaqa wa hada sendiri pada wasilah yang ke-9, sarana yang ke-9 dari kitabnya Adrarul Hizbiyah al-Ummatil Islamiyah, Wasail khafiyah lidarbid da'wati salafiyah, sarana yang tersembunyi dalam rangka menghantam dakwah salafiyah, di mana Syekh Yahya mengatakan di situ at-tanfirul mubashir anid da'wati salafiyah biqaulihim haula'i yujarrihun, haula'i yatakallamuna fil ulama, haula'i yaktabun, haula'i syaghalu anfusahum bil kalami fin nas. Melarikan manusia secara langsung dari dakwah salafiyah dengan ucapan mereka. Mereka itu menjarah. Mereka itu membicarakan ulama. Mereka itu melakukan ghibah. Mereka itu menyibukkan diri mereka dengan pembicaraan terhadap manusia. Nah, inilah yang sekarang ditempuh oleh Kuningan. Menempuh langkah-langkah Hizbiyun dalam menghantam Ahlus Sunnati wa Ahlul Haq. Dan sebagaimana juga
dikatakan oleh Imam As-Sijzi rahimahullah, inna kulla man yuharibu ahlal bid'ah nasabuhu ila sabbil ulama liyunaffirul awama anhu buhtan minhum wa kadiban. Semuanya semua yang memerangi ahlul bid'ah, mereka nisbatkan kepada celaan, yaitu kepada tuduhan bahwasanya mencela ulama, dengan tujuan untuk melarikan orang awam dari mereka, dari orang yang memerangi kebid'ahan tersebut dengan kebohongan dan kedustaan. Nah, ini langkah-langkah hizbiyun dan kebiasaan ahlul batil, dan itu juga yang dilakukan oleh kuningan sekarang, wallahul musta'an. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka dari golongan tersebut. Sekarang, apa yang akan Abdul Alim sebutkan dan jawab ketika para salaf melakukan jarh wa ta'dil, yang sebagian mereka adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh hanya saja dijarah karena baik itu li faratil ghaflah, sangat lalai, sehingga tanpa sengaja timbul kedustaan dari hadis yang mereka sampaikan tanpa sengaja. Dan ada yang baik itu dalam kebid'ahan misalnya, di antara yang dikenal dengan ulama namun jatuh dalam kebid'ahan. Kemudian selainnya dan selainnya, bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika yaitu menthikohkan Saleh atau Amir bin Saleh Az-Zubairi, maka Yahya bin Ma'in mengatakan ketika sampai kepada beliau bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan dari Amir bin Saleh Az-Zubairi, qala junna Ahmad telah gila. Apakah di sisimu wahai Abdul Alim? Hadakallah, itu adalah mencela ulama. Ketika Yahya bin Ma'in mengkritik Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Amir bin Saleh Az-Zubairi dan mengatakan telah gila Ahmad. Demikian selainnya dari orang-orang yang giat ibadah, kamu katakan bukan wali Allah atau wali Allah. Hanya saja karena ketidaksengajaan dan kurangnya perhatian dalam ilmu hadis, mereka pun lemah dalam hadis. Kemudian dijarah oleh imam yang lain. Apakah kamu katakan mereka memerangi wali Allah? Kemudian kamu akan mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan kumandangkan atas mereka peperangan. Demikian apa jawabanmu ketika para masyayikh Dammaj atau Syekh Yahya dan siapa yang bersamanya ketika itu dituduh sebagai pencela ulama? Dia mencela Syekh Rabi', alasannya mencela Ubaid Al-Jabiri, mencela Muhammad Al-Usabi, Muhammad Al-Imam, yang mereka itu adalah di sisi mereka adalah ulama kibar, lebih besar dibanding Syekh Yahya, lebih tua dan lebih berpengalaman dan lebih dan seterusnya. Dan mereka akan mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Apakah kamu akan mengatakan bahwasanya Syekh Yahya dan siapa yang bersamanya adalah orang yang memerangi wali-wali Allah karena mereka mencela ulama? Ataukah kamu akan kembali kepada jawaban kami bahwasanya siapa yang mengkritik dengan bukti dan dalil dan mencela dengan bukti dan dalil itu tidaklah zalim dan tidaklah dikatakan sebagai mencela ulama, bahkan mereka adalah nasih, orang yang menasihati dan berbicara berlandaskan nasihat dan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini termasuk dari kejahilan orang-orang kuningan. Dan sejak mereka membela kebatilan, mereka pun terus terpuruk dan terjerumus di dalam kejahilan-kejahilan
dan penyimpangan-penyimpangan dan penyerupaan terhadap hizbiyun. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Walhamdulillahi wabillahi taufiq.